Okay, hello Primary 5. In this video, I explain you how to solve second quiz of mathematics for better understanding. I will solve it in bahasa Indonesia. Oke, jadi video ini misalkan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan setiap soal dari quiz 2 mathematics. Nah, langsung aja ya. Yang pertama, find a common denominator. Ketika soal ini menanyakan common denominator, berarti kita fokus ke bilangan yang di bawahnya atau bilangan penyebutnya. Nah, kita mencari KPK antara 7 dan 4. Berarti KPK itu kan kelipatannya, berarti 4, 8, 12. Kita cari kelipatan 4 dulu nih. 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Lalu ya kelipatan dari 7. 7, 14, 21, 28. Nah, ketika kita sudah menemukan angka yang sama, nah berarti KPK dari 4 dan 7 itu ya udah benar 28. Ya. Next. Sama, find a common denominator. Kita mencari KPK antara 5 dan 6. Oke, 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25, tambah 5 30 dan seterusnya. 6 tambah 6 12, tambah 6 18, tambah 6 24, tambah 6 30 dan seterusnya. Udah ketemu ya. Berarti common denominatornya dari 5 dan 6 itu 30. Oke, next. Dan itu nyari KPK ya antara denominator berarti yang di bawahnya penyebutnya. Yang di atas kan numerator, yang di bawah itu denominator. Oke. Next. Add ya, jumlahkan 3/8 tambah 2/3. Nah, kita nggak bisa langsung menjumlahkannya karena denominatornya beda ya, penyebutnya beda. Kita harus menyamakan dulu denominatornya. Kita mencari KPK antara 8 dan 3 ya. KPK antara 8 dan 3 dengan cara yang tadi yang di atas. Nah, ketemulah KPK 8 dan 3 itu 24. Oke. Berarti kita mengubah pertama yang 3/8 dulu. 3/8 kita mengubah 3/8 ke pecahan yang penyebutnya 24. Nah, bagaimana caranya? 24 kita bagi dengan bilangan yang bawah atau dengan penyebut. 24 dibagi 8. Dapatlah 3. Nah, setelah dapat hasilnya, kalikan dengan bilangan yang di atas. Ini dibagi, ini kali. 24 bagi 8, 3. 3 kali 3, 9. Artinya 3/8 itu sama dengan 9/24. Selanjutnya 2/3 kita ubah ke pecahan yang penyebutnya 24. Caranya sama, dibagi dulu ya. 24 bagi 3 itu 8, lalu hasilnya dikalikan. 8 kali 2 16. Berarti 3/8 tambah 2/3 sama dengan 9/24 ditambah 16/24 sama dengan kita menambahkan yang atasnya aja, yang numeratornya atau pembilangnya aja. 9 tambah 16 sama dengan 25 pernya, yang bawahnya jangan ditambahin jadi 48 tapi tetap 24. Nah, ini bentuknya masih improper fraction, masih bentuk pecahan tak biasa. Kita ubah dulu ke mixed number ya. 25 dibagi 24. Oke, dapat 1. 24 kurangin sisa 1. 1 ini kita tulis di depan, sisanya di atas, bawahnya 24. Jadi jawaban adalah 1/24. Nah, option 3. Next. Jumlahkan, sama. Kita harus menyamakan dulu denominatornya, penyebutnya. Caranya cari KPK-nya. KPK dari 5 dan 4 itu 20. Kita ubah 1/5 ke pecahan yang denominatornya 20. Dibagi dulu, 20 bagi 5 4, lalu dikali 4 kali 1 4. Sekarang 2/4 kita ubah ke pecahan yang penyebutnya 20. 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Artinya 1/5 tambah 2/4 itu sama dengan 4/20 ditambah 10/20. Nah, jangan lupa ya, yang dijumlahkan cuman yang bilangan atasnya aja, numeratornya aja. 4 tambah 10, 14, yang bawahnya tetap 20. Ada nggak jawabannya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ini masih bisa disederhanakan ya.
numerator sama denominatornya bisa kita sederhanakan dengan cara bagi 2. 14 dibagi 2 dapat 7, 20 bagi 2 dapat 10 ya. 2 itu jadi dia itulah common factor, bilangan yang dapat membagi 14 dan 20. Dibagi 7 boleh nggak mister? Nggak boleh, karena yang bisa dibagi 7 kan cuma 14 doang, 20 nggak bisa dibagi 7. Harus bilangan yang dapat membagi bilangan yang atas dan bilangan yang bawah, sehingga jawabannya adalah 7/10. Nah, jawabannya option 4. Next, Indah and Nadia bla 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 bla. What fraction of the pizza did Indah eat? Oke, pertama yang kita harus perhatikan ini. Pizzanya dipotong ke 16 bagian yang sama, ya berarti denominatornya 16. Indah makan 4. Berarti Indah itu dalam pecahan makannya 4/16. Ada nggak jawabannya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena bentuk ini masih bisa disederhanakan. Kita cari common factornya dulu. Bilangan yang bisa membagi 4 dan 16. Ya, berapa bilangannya? 4. 4 bisa bagi 4? Bisa. Berapa? 1. 16 dibagi 4 bisa? Bisa. 16 bagi 4? 4. Jadi jawabannya 1/4. Option 4. Nah, sama ya, soalnya masih sama. Bedanya pertanyaannya, what fraction of the pizza was left? Nah, berarti berapa sih sisa pizzanya itu yang belum dimakan sama Indah dan Nadia? Oke, pertama, jumlah awal pizzanya itu dia 16/16. Ya, di piring itu pizzanya dipotong menjadi 16 bagian dan masih ada 16 potong. Dimakan sama Indah, berapa potong? 4/16. Ya, dikurangin, dimakan lagi sama Nadia, berapa? 6 potong atau 6/16. Maka sama dengan 16 dikurangi 4. Nah, sama ya kayak tadi penjumlahan, pengurangan pecahan pun itu yang dikurangin cuman yang numeratornya aja, yang atasnya aja, yang bawahnya tetap 16. Oke, 16 dikurangin 4 kita dapat 12. 12 kurangi 6, 6. Jadi hasilnya 6/16. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan nih. Kita cari common factornya ya, atau EPB-nya. Bilangan yang dapat membagi 6 dan 16. Ketemulah bilangan 2. 6 dibagi 2 bisa berapa? 3. 16 bagi 2 bisa berapa? 8. Jadi jawabannya 3/8. Jadi ketika dapat jawaban, jangan langsung oh ini jawabannya nih. Lihat dulu bisa nggak disederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, ya udah sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Ya. Next. Find a common denominator. Sama, bedanya ini ada 3 bilangan. Ya, kita cari KPK dari 4, 6, dan 8. Oke. 4 dulu ya. 4 tambah 4 8 tambah 4 12 tambah 4 16 tambah 4 20 tambah 4 24 tambah 4 28 dan seterusnya. 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24 tambah 6 30 dan seterusnya. 8 tambah 8 16 tambah 8 24 tambah 8 32 dan seterusnya. Nah, common denominator berarti bilangan pertama yang muncul yang ada di ketiga bilangan ini 4, 6 sama 8. Ya, misalkan ini mister ini 12 sama 12. Nggak bisa karena yang di bawahnya nggak ada 12 tuh. Berarti bukan common denominator 12. Atau ini 16 sama 16. Nggak bisa, yang tengah juga nggak ada. Yang paling tepat itu adalah ini 24, 24, 24. Jadi common denominatornya adalah 24. Next. Change a mixed number to an improper fraction, ya. Mengubah bilangan campuran ke pecahan yang tak biasa. Ini caranya, bilangan bulat whole number kita kalikan dengan denominator, ya. Whole number times with denominator. 3 times 7, 3 dikali 7. Berapa 3 kali 7? 21. Setelah itu
tambahkan, ya, tambahkan dengan numeratornya dikali ditambah 21 tambah 3 sama dengan 24. Berarti di sini sama dengan 24. Nah, 24 itu dia yang atasnya, numeratornya. Denominatornya sama kayak di soal. Ya, jadi 3 per 7 sama dengan 24 per 7. Jawabannya option 3. Next, William picked 3.5 kilogram of apples last week and 2/4 kilogram of apples this week. How many kilogram he picked it all? Jadi sini William harusnya William ya. Nah, dia mengambil apel minggu kemarin dan minggu sekarang. Nah, karena yang ditanya adalah pick in all, kita harus menjumlahkan 3 1 per 2 ditambah 2 per 4. Oke, kita jumlahkan dulu whole numbernya. 3 tambah 2 5. Sekarang lihat fractionnya, 1 per 2 2 per 4. Beda ya, intinya denominatornya beda. Kita cari dulu common denominatornya, kita ubah dulu. Common denominator antara 2 dan 4 itu 4. Jadi 1 per 2 kita ubah ke pecahan yang penyebutnya 4. Bagi dulu, 4 bagi 2 2. 2 kali 1 2. Yang ini diubah nggak usah ya, karena ini penyebutnya udah 4. Oke, jadi 5 2 per 4 tambah 2 per 4. Oke, sama dengan 5 4 per 4. Ya, bisa kayak gini caranya, atau cara yang kedua bisa juga diubah dulu semuanya. Ya, 3 1 per 2 jadi sama dengan 3 2 per 4 tambah 2 2 per 4 2 2 per 4 sama dengan 3 tambah 2 5 2 per 4 tambah 2 per 4 4 per 4. Nah, setelah ini jangan lupa 4 per 4 ya, 4 per 4 itu kan sama aja dengan 4 dibagi 4 ya. 4 dibagi 4 berapa? 1. Berarti jawabannya 5 tambah 1 sama dengan 6 gitu ya. Ini juga sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. Jawabannya A. Oke, next soal berikutnya, next question. Mana nih? Ini subtract. Ini masih mudah, masih easy karena denominatornya sama. Jadi kita langsung aja kurangin. Ingat, yang kurangin yang numeratornya aja, yang bawahnya nggak usah. Tetap kita tulis ulang aja, 15. 8 minus 3 equals to 5. Apakah sudah selesai? Kita lihat ada nggak sih 5 per 15? Oh, nggak ada. Kenapa? Karena kita bisa menyederhanakan ini. Kita masih bisa mensimplify 5 per 15 ini dengan cara bagi 5. Kita cari common factornya atau bilangan yang bisa membagi 5 dan 15, yaitu bilangan 5. 5 bisa dibagi 5? Bisa. Berapa 5 bagi 5? 1. 15 dibagi 5? Bisa. Berapa 15 bagi 5? 3. Jadi jawabannya adalah 1 per 3. Option 4. Next, change an improper fraction to a mixed number. 38 per 4 kita ingin mengubah ke mixed number atau ke bilangan campuran. Tinggal dibagi aja. 38 dibagi 4. Oke. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 38? Oke. How many 4 to make 38? Kali 9 ya. 9 kali 4 36. We subtract it minus 38 minus 36 equals to 2. Udah, kita fokus ke angka yang di atas sama yang paling bawah ya. Jadinya 9, ini angka yang paling atas taruh paling depan, 2 taruh yang atas, yang bawahnya tinggal diambil dari soal. 9 2 per 4. Is there the answer? Gak ada. Kenapa gak ada? Karena kita masih bisa menyederhanakan 2 per 4 ini ya. Kita bagi 2, yang atas sama yang bawahnya. 2 divided by 2 equals to 1. 4 divided by 2 equals to 2 ya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi jawabannya 9 1 per 2. Option 3. Next,
subtract. Nah, kita lihat ini ya, denominatornya sudah sama ya, already same, so we just exactly doing the operation. Kita yang ini dulu apa, whole numbernya dulu. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oke, 7. 3 kurang 2, 1. Option 1. Masih easy ya. Amel read up 3/7 a book. Before she went to sleep, she read 1/3 more. How much of the book has Amel read? Ya, berarti Amel tuh baca 3/7 bagian bukunya. Nah, sebelum tidur, Amel baca lagi 1/3. Berarti operasinya adalah add ya, atau penjumlahan. Jadi kita tinggal menjumlahkan 3/7 ditambah 1/3. Bisa nggak langsung dijumlahkan? Nggak bisa, karena denominatornya beda, 7 sama 3. Kita harus mencari common denominatornya antara 7 dan 3. Berapa common denominatornya? 21. Ya, cara yang sama kayak soal sebelumnya. Oke. Sekarang kita ubah 3/7 ke pecahan yang denominatornya 21. 21 dibagi 7, 3. 3 dikali 3, 9. 1/3 sama dengan 21. Ya, pecahan ke-21. 21 dibagi 3, 7. 7 kali 1, 7. Jadi 3/7 tambah 1/3 sama dengan 9/21 ditambah 7/21. Ini penulisan yang berbeda ya, tapi sama aja intinya. Karena 21-nya nggak kita jumlahkan ya dalam pecahan itu. 9 tambah 7, 16/21. Jawabannya option 4. Next, change an improper fraction to a mixed number. Ya, berarti kalau kita mengubah pecahan tak biasa ke bilangan campuran, kita tinggal bagi aja. 36 divided by 5. Okay. How many 5 to make 36? 5 dikali berapa yang hasilnya 36 atau mendekati 36? Kali 7. Ya, 7 kali 5, 35. Kurangin 36 kurangi 35, 1. Oke, berarti jawabannya itu ada bilangan bulatnya di sini 7. Set, satunya di atas, bawahnya ngambil dari sini, dari soal. Jadi jawabannya 7 1/5. Option 2. Change an improper fraction to mixed number. Sama ya, dibagi juga. 45 dibagi 8. How many egg to make 45? 8 dikali berapa yang hasilnya 45 atau mendekati 45? Dikali 5. 5 kali 8, 40. Ya, 45 kurang 45. Oke, jawabannya ini menjadi bilangan bulatnya, yang bilangan yang depan 5. 5 yang 5 di bawah ini jadi bilangan jadi numeratornya 5. Denominatornya kita ambil dari soal 8. 5/8. Option 3. Oke, ya, kita sudah selesai di bagian multiple choice. So we next to short answer section. Add or subtract right answer in the mixed number form. Berarti jumlahkan atau kurangkan. Nah, jawabannya harus ditulis dalam mixed number form. Kalau misalkan jawabannya dalam improper fraction, tetap Mister kasih poin, tapi poinnya nggak maksimal karena tidak sesuai instruksi yang diminta oleh soal. Oke. 7 2/3 tambah 2 1/4. Kita lihat ke denominatornya dulu. Belum sama ya, kita ubah dulu. Common denominator antara 3 dan 4 itu 12. Berarti kita ubah 2/3 ke pecahan yang denominatornya 12. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Sekarang 1/4. 1/4 kita ubah ke pecahan yang denominatornya 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Jadi 7 2/3 tambah 2 1/4 itu sama dengan 7 8/12 ditambah 2 3/12 sama dengan 7 tambah 2 9.
8 tambah 3, 11. Penyebutnya, denominatornya kita tulis ulang. 9, 11 per 12. Apakah kita bisa menyederhanakan ininya, fractionnya? Dibagi 2, 12 bagi 2 bisa, 11 nggak bisa. Dibagi 3, 12 bagi 3 bisa, 11 bagi 3 nggak bisa. Berarti ini bentuk yang paling sederhana. Ya, kita cari FPB dari 11, 12. Kalau nggak ada ya udah, berarti bentuk yang paling sederhana ya ini, 9, 11 per 12. Next. 3, 4 over 6 plus 2, 1 over 5. Oke, kita lihat denominatornya dulu. 6 sama 5 nggak sama. Kita cari common denominatornya. Oke, common denominator antara 6 dan 5 itu 30. Berarti kita ubah 4 per 6 ke pecahan yang penyebutnya 30. 30 bagi 6, 5. 5 kali 4, 20. 1 per 5 kita ubah juga ke pecahan yang penyebutnya 30. 30 bagi 5, 6. 6 kali 1, 6. Nah, jadinya 3, 4 per 6 tambah 2, 1 per 5 itu sama dengan 3, 20 per 30 ditambah 2, 6 per 30. 3 tambah 2, 5. 20 tambah 6, 26 per 30. Oke, nah ini 26 sama 26 per 30-nya kita bisa menyederhanakan dengan bagi 2 ya. Berarti sama dengan 5. 26 bagi 2, 13. 30 bagi 2, 15. Yang dibagi 2 cuman pecahannya aja ya. Whole number atau bilangan bulatnya nggak usah dibagi 2 ya. Ini yang jawabannya kayak gini masih Mister kasih poin, tapi poinnya nggak maksimal. Yang jawabannya 5, 13, 15 baru poinnya maksimal ya. Jadi jangan lupa untuk menyederhanakan pecahannya. Next. 2, 7 per 11 dikurangi 1, 1 per 2. Oke, denominatornya beda. Kita cari dulu common denominatornya. Common denominator antara 11 dan 2 itu 22. Berarti kita mengubah 7 per 11 ke pecahan yang denominatornya 22. 22 dibagi 11, 2. 2 kali 7, 14. 1 per 2. Kita ubah ke pecahan yang denominatornya 22. 22 dibagi 2, 11. 11 kali 1, 11. Jadinya 2, 7 per 11 dikurangi 1, 1 per 2 itu sama aja dengan 2, 14 per 22 kurangi 1, 11 per 22. Oke, sama dengan 2 dikurangi 1, 1. 14 kurangi 11, 3 per 22. Nah, 3 per 22 udah tidak bisa disederhanakan ya. Tidak ada bilangan yang dapat membagi 3 dan 22. Jadi jawabannya 1, 3 per 22. Oke, next. 8, 5 per 6 ditambah 1, 1 per 2. Oke. Common denominator antara 6 dan 2 itu 12. Jadi kita ubah 5 per 6 ke pecahan yang denominatornya 12. 12 dibagi 6, 2. 2 kali 5, 10. 1 per 2. Ubah ke pecahan yang denominatornya 12. 12 bagi 2, 6. 6 kali 1, 6. Berarti 8, 5 per 6 ditambah 1, 1 per 2 itu sama aja dengan 8, 10 per 12 ditambah 1, 6 per 12. Sama dengan 8 tambah 1, 9. 10 tambah 6, 16. Ulang 12-nya. Apakah sudah selesai? Belum. Perhatikan ininya fractionnya. Fractionnya ini masih dalam bentuk improper fraction. Improper fraction itu bilangan yang di atas atau numeratornya lebih besar dari denominatornya. Dari denominatornya. Berarti kita ubah dulu improper fraction ini menjadi mixed number dengan cara dibagi. 16 dibagi 12. Ya. Kita dapat 1 kali 12, 12 dikurangin 16 dikurangin 12, 4. Jadi
16 per 12 itu sama dengan 1/4/12. Satunya kita jumlahkan dengan yang ini, dengan jawaban kita yang tadi, whole numbernya. Berarti 9 tambah 1, 10. Pecahannya kita ganti dengan pecahan yang baru, 4/12. Sudah selesai? Belum. Ya, 4/12 masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi numerator sama denominatornya dengan 4. Jadinya 4 bagi 4, 1, 12 bagi 4, 3. Sehingga final answer-nya adalah 10 1/3. Oke, next. 3/7 dikurangi 1 1/2. Ya, kita cari common denominator antara 7 dan 2 itu 14. Jadi kita ubah 3/7 diubah ke pecahan yang penyebutnya 14. Oke. 14 dibagi 7, 2. 2 kali 3, 6. 1/2 kita ubah ke pecahan yang penyebutnya 14. 14 bagi 2, 7. 7 kali 1, 7. Jadi 3/7 dikurangi 1 1/2 itu sama dengan 3. 6/14 dikurangi 1 7/14. Oke. Nah, kita lihat di sini pecahannya ini 6/14, ini 7/14. Lebih besar yang mengurangin. Ya, yang dikurangi ini lebih kecil. Jadi yang ini 3 6/14 kita ubah dulu. Whole numbernya kita ambil 1. 3 dikurangin 1 jadi 2. Oke. Numeratornya ditambahin. Berapa tambahnya? Sesuai dari denominatornya. Berarti 6 tambah 14. 20/14. Jadinya ini sama dengan 20/14 dikurangin 1 7/14. Oke, sama dengan 2 dikurangi 1 1. 20 kurang 7 13. 14-nya kita tulis ulang. Jadi jawabannya adalah final answer-nya 1/13/14. Ya, jadi yang ini meminjam dulu nih, bukan minjam, mengubah whole number-nya ke fraction yang harusnya 3 6/14 diubah ke 2 20/14. Ya, 3 kurangi 1 2. Nah, 6 ditambah sama denominatornya. 6 tambah 14 20. Change each mixed number to an improper fraction. Ini gampang ya, mengubah bilangan campuran ke pecahan tak biasa. 2 kali 3, 6 tambah 2, 8. Jadi jawabannya 8/3. Ya, kalau improper fraction nggak usah kita sederhanain, karena ya sama aja nanti ketemunya. 5 dikali 8, 40. 40 ditambah 7 ya, kali tambah ya, jadi kalau mengubah mixed number to improper fraction kali dulu baru tambah. 5 kali 8 40, 40 tambah 7 47/8. Next, 6 dikali 5 30, 30 tambah 3 33. Nah, denominatornya sama kayak di soal. Tuh. 1 dikali 9 9, 9 ditambah 4 13. 3 dikali 6 18, 18 tambah 1 19. 19/6. Oh, sudah habis. Oke, sekian anak-anak pembahasan dari kuis 3 dari pelajaran matematik. Semoga membantu, dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar yang telah disediakan. Oke, sampai jumpa di Google Meet selanjutnya. See you later and have a nice day. Bye bye.